Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ini menarik, judulnya adalah pengaruh lavender terhadap nyeri. Sebenarnya nyeri ini keren ya. Sebenarnya nyeri adalah sesuatu yang fenomena. Nyeri itu kita butuhkan, tapi nyeri harus kita hilangkan. Itu ngerinya nyeri. Yang kedua, nyeri ini hampir di semua pasien yang ada di rumah sakit pasti nyeri. Makanya selalu saya belajarlah dengan nyeri sebaik-baiknya. Nyeri itu sebenarnya mahasiswa adalah sesuatu yang tidak nyaman. Nyeri dibagi dua secara garis besar, akut sama kronik. Yang menarik sebenarnya pada hari ini Anda mengangkat lebih ke akut. Sehingga konsep saya dari awal sebenarnya tidak terlalu berpengaruh lavender ini terhadap nyeri akut. Nyeri akut itu kalau di fisiologi itu adalah nyeri-nyeri yang sifatnya mengenai reseptor saraf A delta namanya. Sedangkan saraf C itu adalah nyeri-nyeri yang kronis. Nyeri akut itu sifatnya adalah merangsang myelin. Kalau yang nyeri kronis biasanya tidak myelin. Sehingga nyeri akut ini biasanya agak gawat dibandingkan yang kronis. Sehingga efek dari pemberian yang sifatnya non farmakologi khususnya nyeri akut sepertinya agak kurang. Karena kalau akut itu biasanya harus obat-obat yang tinggi khususnya penyerinya, makanya sampai orang di anestesi. Di nyeri itu ada reseptor yang terkenal namanya nociceptor. Nociceptor itu artinya noci itu artinya rusak bahasa Yunani. Dan penemunya nanti lihat di buku namanya Noah. Si Noah Andangano itu nama penemunya. Khusus untuk nyeri namanya rangsangan nociceptor. Kenapa orang itu nyeri? Karena keluar mediator nyeri. Mediator nyeri ini contohnya HSB. HSB itu bukan PAHSB, tetapi histonin, bradikinin, sama serotonin. Ada juga prostaglandin, ada leukotriene, ada substansi V namanya. V ini protein sebenarnya. Sebab nyeri ada tiga, ada termis, MTK. MTK, T itu termis, K itu kemis, M itu lupa saya apa M itu. Jadi itu sebab secara umum. Penanggulangan nyeri itu ada dua, yang non farmakologi sama farmakologi. Masuklah Anda ini yang non farmakologi. Nyeri itu ada namanya opiat. Itu yang akan diberikan oleh tubuh terhadap rangsangan nyeri. Opiat ada dua, opiat eksogen sama opiat endogen. Opiat eksogen itu obat dari luar. Nah, obat camkan ada dua. Obat yang sifatnya hanya mengurangi mediator nyeri, contohnya antagen, contohnya mungkin paracetamol, contohnya Mektan, contohnya Spartan. Sedangkan obat yang sifatnya menekan saraf pusat, Valium, Peptidin, Luminal mungkin ya. Kenapa obat itu jarang digunakan? Satu, karena sifatnya memblok pusat di atas, yang kalau yang bekerja di pusat itu jadi diadiktif atau adiksi, sehingga murni dia pemberiannya jarang dan murni pemberiannya harus dengan resep dokter, Valium. Sedangkan hari ini yang diberikan oleh perawat dan lain sebagainya itu eksternal, tetapi sifatnya hanya mengurangi rangsangan atau reseptor nyeri tersebut. Nah, menariknya di kita non perawat atau non farmakologi adalah seperti tadi ada lavender, terapi musik, terapi apalah, dengan harapan kita akan mengerucut ke distraksi dan relaksasi. Kalau hari ini mungkin Anda ke arah distraksi ya. Distraksi kan mengalihkan perhatian. Nah, mekanisme kerja Anda seperti tadi saya lihat kerjanya di limbik, kerjanya di talamus, akan dirilai katanya ke korteks. Itu adalah sebenarnya tadi lebih masuk ke arah istirahat tidur. Dan mungkin itu nanti yang akan mengakibatkan dia rasa nyerinya berkurang.
Tapi kalau untuk lavender dengan kasus-kasus yang sifatnya akut seperti tadi agak kurang sebenarnya efeknya. Saya contohkan tadi Pak Agus Pinganto, orang perawat senior Yarsi, anaknya siapa Arif. Dia pernah operasi appendix sampai dia lupa nyumpah. Dia mana administrasi dan relaksasi nih. Karena dia membutuhkan obat dari luar. Demikian juga Pak Alwi namanya juga seperti itu. Akhirnya kesimpulannya adalah menarik tadi perbandingan obat dari tadi lavender sama pusar. Mungkin nanti Anda sambil jalan melihat itu. Tapi mohon maaf Bu Faizah sama Pak Arif, apapun ini aneh wah beng-beng seperti ini. Tapi untuk kedepannya ya, karena saya lihat ini pemain bayaran semua dari Sumbawa, Bima. Karena saya pernah main-main di Jakarta, di Surabaya dan Bali untuk pergi sekolah. Saya merasakan perjuangan Anda. Tetapi harapannya dengan sadar Anda dengan itu Anda berjuang lebih baik daripada orang-orang di Lombok. Jadi kalau saya orang-orang Bima Sumbawa ini bisa tangan kan. Apalagi wanita saya nggak bisa. Lemah. Ya kecuali nama. Jadi semangatnya untuk ini lagi sekali belajar belajar. Jadi ini menarik. Seperti tadi penjelasannya bahwa ada nociceptor, ada hormon-hormon. Makanya tadi keluar istilahnya dinorfin. Yang terkenal itu endorfin. Tapi ada dua yang sering Anda tidak lupakan yaitu endorfin, enkefalin sama dinorfin. Sama-sama fungsinya itu memberikan efek nyaman, memberikan efek mengurangi rasa nyeri. Sehingga saya kalau lihat di Simple Fisiologi nanti lihat ya, Simple Fisiologi 72 channel tentang Simple Fisiologi ada semua tentang nyeri, apa yang keluar dan lain sebagainya. Lagi sekali hari ini kami tidak berpanjang lebar. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Faiza. Ini mahasiswa sudah sarjana. Harapannya nanti mohon maaf keilmuannya harus sarjana, prakteknya harus sarjana. Anda doktor, Anda haji mudah Anda dapatkan, tetapi answerable responsibility atau pertanggungjawaban terhadap gelar itu yang cukup memberatkan Anda. Tadinya camkan ini selamat ya terhadap yang sudah Anda lakukan. Cuma apapun bahasanya besok, Agnes Monica mengatakan hasil tidak pernah maksimal jika perencanaan Anda tidak maksimal. Saya pikir mungkin ini pelajaran. Kalau sebenarnya Anda diseminasi seminggu masuk itu sudah harus Anda mulai mencoba konsulan dan sebagainya. Ya, itu saja dari saya Bu Faiza, Bu Pak Arif. Mohon maaf lebih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.